Tim Gegana lakukan penelusuran TKP usai rumah pembuatan petasan terbakar. ...160 hewan ternak sapi terpapar penyakit mulut dan kuku di Garut. Dua orang ibu rumah tangga ditangkap karena diduga terlibat investasi bodong. Selamat pagi saudara, selain ketiga informasi utama tadi, kami masih memiliki informasi menarik lainnya. Saya Fida Alatas akan menemani Anda dengan berita independen terpercaya. Kita simak Kompas Jabar selengkapnya. Saudara, tim Gegana Polda Jabar mendatangi lokasi rumah pembuatan petasan di Kabupaten Indramayu yang ludes terbakar pada Senin 20 Januari 2025 lalu untuk mencari bukti penyebab kebakaran. Sementara itu, saudara, kepala desa setempat mengaku sudah meminta warga untuk tidak memproduksi petasan di lingkungannya. Senin 20 Januari 2025 malam, kobaran api berasal dari salah satu gudang di rumah produksi petasan di Desa Loh Bener, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, baru bisa dipadamkan petugas damkar Kabupaten Indramayu dibantu warga setempat. Tim Gegana Polda Jabar juga mendatangi lokasi terjadinya ledakan untuk memeriksa langsung tempat kejadian di mana terjadinya kebakaran. Akibat kebakaran ini, 2 orang penghuni rumah mengalami luka bakar di tubuhnya dan kini dilarikan ke Rumah Sakit Bumi Patra, Indramayu, Jawa Barat. Ya, dari TNI Polri kita bekerja sama-sama untuk memadamkan karena ada beberapa tong ya bahan daripada petasan ini. Sampai udah berapa jam ya? 3 jam ini masih belum bisa dipadamkan. Ada ledakan kemudian? Tadi kan banyak ledakan Pak. Apa sih yang menjadi bisa meledakan? Yang membuat terjadinya ledakan ini ya itu bahan tadi. Berarti di dalam masih banyak bahan peledak itu deh? Itu. Yang di dalam ya nanti setelah pemadam baru kita masuk dari tim identifikasi. Sementara Kepala Desa Loh Bener, Kecamatan Jatibarang mengklaim sudah membujuk warga untuk tidak memproduksi petasan, namun tidak diindahkan. Mungkin kami pemerintah desa sering ngasih pengarahan supaya bisa dialihkan, supaya jangan kerja ini lagi kayak semacam bikin keripik atau bikin supaya gimana baiknya jangan sampai ada bencana gitu. Cuman sampai saat ini masih belum temu titik itu karena apa? Mungkin yang lebih instan ini mah. Kalau pernah juga kami kumpulkan ada musyawarah supaya ganti profesi ya sama keripik pisang. Cuma habis jadi keripik pemasarannya agak lama sehingga masyarakat kembali lagi itu yang lebih instan, lebih cepat gitu. Hingga kini polisi belum memberi keterangan resmi terkait insiden ini. Namun menghimbau warga untuk tidak memproduksi petasan atau kembang api lagi. Fadlianto Sugiono, Kompas TV, Indramayu, Jawa Barat. Seperti diberitakan sebelumnya, saudara, sebuah rumah yang dijadikan tempat pembuatan petasan di Desa Loh Bener, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, Senin siang dilahap si jago merah. Banyaknya lahan pembuat petasan membuat petugas kesulitan dalam memadamkan api. Tampak sejumlah petugas dibantu warga di Desa Loh Bener, Indramayu sibuk berusaha memadamkan sebuah rumah yang terbakar pada Senin petang kemarin. Rumah yang terbakar ini diduga menjadi tempat produksi sekaligus gudang pembuatan petasan. Kebakaran yang terjadi mulai pukul 4 sore ini sulit dipadamkan karena api hingga malam hari masih berkobar.
Petugas pemadam kebakaran mengaku kesulitan untuk memadamkan api karena banyaknya bahan pembuat petasan yang mudah terbakar dan cukup membahayakan petugas di tengah memadamkan api. 3 armada pemadam kebakaran diturunkan dalam peristiwa ini. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran, namun dikabarkan 2 orang penghuni rumah menjadi korban dalam insiden ini dan tengah mendapatkan perawatan medis. Fadlianto Sugiono, Kompas TV, Indramayu, Jawa Barat. Saudara, khawatir penyakit mulut dan kuku terus menyerang ternak sapi dan kambing warga di Garut, vaksinasi dan pemberian vitamin pada hewan ternak gencar dilakukan. Sedikitnya 160 kasus telah ditemukan di sejumlah kecamatan di Kabupaten Garut. Tercatat setidaknya hingga 20 Januari 2025, sedikitnya di Kabupaten Garut ditemukan 160 kasus penyakit mulut dan kuku yang menyerang hewan ternak, sapi, dan kambing milik warga. Untuk mencegah ancaman penyakit kuku dan mulut mewabah di Kabupaten Garut, pemerintah gencar melakukan pencegahan dengan melakukan vaksinasi, dengan mendatangi langsung peternakan sapi yang ada di Garut. Penyakit mulut dan kuku ini pun menjadi perhatian serius Pemkab Garut dan para peternak sapi. Peternak sapi di Kampung Cigombong, Desa Tambakbaya, Kecamatan Cisurupan, Kabupaten Garut misalnya, terus berupaya keras menjaga kesehatan ternak, terutama setiap hari rutin membersihkan kandang dan memeriksa kesehatan seluruh ternak sapi peliharaannya. Sama vitamin, sama desinfektan. Untuk membersihkan kandang. Pembersihan kandang itu setiap hari? Setiap hari itu pagi sore itu. Yang mati juga itu udah ada 8 ekor. Ya. Tapi alhamdulillah yang di kandang ini langsung saya dikasih vaksin. Koordinasi dengan dinas ya? Ya, langsung itu alhamdulillah. Selain memberikan vaksinasi, edukasi aktif diberikan kepada para peternak agar hewan ternaknya terhindar dari penyakit tersebut. Kami menghimbau untuk usaha-usaha peternakan untuk mengadakan vaksinasi PMK secara mandiri. Ini salah satunya Bapak Dedi ini membeli vaksin secara mandiri dikarenakan di daerah sekitar sudah ada yang terinfeksi PMK. Jadi salah satu pencegahannya itu vaksinasi. Kalau untuk tahun kemarin kita ada kegiatan vaksinasi, cuman karena ketersediaan vaksin yang terbatas, jadi ada beberapa ternak juga yang tidak sempat tervaksin. Ridwan Mustafa, Kompas TV, Garut, Jawa Barat. Situ Bahar Cilodong, Depok diduga tercemar limbah dan membuat warga khawatir sumur mereka ikut tercemar. Selain berwarna hitam, saudara, pencemaran tersebut juga beraroma tidak sedap. Pencemaran di Situ Bahar Cilodong, Depok, Jawa Barat diduga sudah terjadi sejak beberapa bulan terakhir. Sejumlah warga mengeluhkan kondisi tersebut. Selain membuat air situ berubah warna menjadi hitam, pencemaran juga menimbulkan aroma bau yang tak sedap. Bahkan sejumlah ekosistem yang berada di Situ Bahar mati akibat pencemaran. Warga yang berada di sekitar situ pun khawatir air sumur yang biasa digunakan mulai ikut tercemar. Salah satu warga mengatakan limbah tersebut diduga berasal dari sejumlah pabrik yang berada di sekitarnya. Buangnya itu tiap jam berapa sih, Pak? Kebanyakan sore ya, malam hari ya. Tapi kalau sekarang sih udah nggak malam hari, kadang-kala ya pagi, kadang-kala juga siang. Kalau sekarang malah lebih gencar ya datangnya gitu. Warga berharap kondisi ini segera diatasi, sebab kawasan situ sendiri sering dijadikan warga untuk berolahraga dan menjadi lahan terbuka hijau. Hidayatul Mulyadi, Kompas TV, Depok, Jawa Barat. Polisi menangkap 2 orang ibu rumah tangga karena terlibat kasus penipuan investasi bodong berkedok arisan online di Kota Cimahi, Jawa Barat.
Sejauh ini polisi baru menerima 3 laporan dengan 8 korban yang mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Inilah 2 orang ibu rumah tangga yang berinisial NK 33 tahun dan PSR 27 tahun saat digiring personil Satreskrim Polres Cimahi untuk dihadirkan pada rilis tindak pidana kasus penipuan arisan online di Mapolres Cimahi. Kedua tersangka diduga menjaring para korban melalui platform media sosial Instagram yang telah ditautkan link aplikasi pesan singkat WhatsApp. Pada aplikasi pesan WhatsApp tersebut, kedua tersangka sering mengunggah rentetan pemenang agar calon korbannya percaya. Kapolres Cimahi AKBP Tri Suhartanto mengatakan baru 3 laporan polisi dengan 8 orang korban yang mengalami kerugian hingga 400 juta rupiah. Saat ini penyidik masih melakukan pengembangan. Mengingat ada lebih dari 200 orang yang telah menjadi member arisan dengan akun @arisan_by_makdiv. Jadi tidak bisa keluar, kemudian ditawari, diiming-imingi dengan keuntungan yang variatif. Ya. Jadi para korban ini mulai terbuai karena setiap harinya para pelaku ini menyampaikan, mempromosikan arisan tersebut, kemudian menyampaikan siapa saja pemenangnya terus setiap hari, sehingga terbuailah para korban. Di hadapan petugas, salah satu tersangka mengaku sudah melakukan penipuan arisan online bodong sebanyak 46 orang. Jadi dari semua member ini berapa banyak yang sudah banyak? Kalau korbannya kurang lebih 46 orang. Kurang lebih 46 orang ya. Kedua tersangka dijerat dengan pasal 372 dan 378 KUH pidana, penipuan dan penggelapan dengan ancaman pidana 4 tahun penjara. Ahmad Fadilah, Kompas TV, Cimahi, Jawa Barat. Saudara, jelang perayaan Imlek, sejumlah warga Tionghoa mulai bersiap merayakannya. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di Kompas Jabar. Saudara, perayaan Tahun Baru Imlek tinggal 1 minggu lagi. Geliat pembuatan lilin merah khas Imlek untuk memenuhi kebutuhan vihara sudah dimulai sekitar 4 bulan lalu hingga sekarang ini. Pesanan tak hanya datang untuk kebutuhan di vihara saja, akan tetapi juga untuk kebutuhan komunitas Tionghoa Bandung menghiasi rumah-rumah mereka. Produksi lilin sudah dimulai sejak bulan Oktober tahun lalu untuk memenuhi kebutuhan pesanan menjelang Imlek. Seperti di kelenteng atau Vihara Dharma Ramsi yang terletak di Kampung Toleransi, Gang Ibu Aisyah, Jamika, Kota Bandung. Komunitas Tionghoa mulai disibukkan memproduksi lilin merah berbagai ukuran yang digunakan untuk merayakan Imlek 2025 atau Tahun Baru Cina 2576 Kongzili. Di malam perayaan Imlek, komunitas Tionghoa mulai silih berganti datang ke Vihara Dharma Ramsi untuk menyertakan harapan atas Tahun Baru Imlek ini. Tak heran, pesanan lilin meningkat 30% karena banyak etnis Tionghoa yang ingin mengungkapkan harapan sambil membakar lilin merah ini. Penjualan lilin pun lebih dari 100 pasang untuk tahun ini. Jadi kita ada kenaikan yang cukup signifikan untuk tahun ini. Lalu sekarang pembuatan lilin sudah selesai, kita lagi finishing. Nanti pemasangan kira-kira H-3, H-4 untuk pemasangan lilin di halaman ini. Etnis Tionghoa percaya bahwa kehidupan di tahun baru berikutnya akan terang seperti lilin yang dinyalakannya. Nantinya lilin akan dipasang dan dinyalakan pada malam Imlek pukul 11 malam. Vihara Dharma Ramsi
buka selama 36 jam sejak tanggal 28 Januari hingga 29 Januari. Tim Liputan, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Menjelang perayaan Imlek, saudara, sejumlah anak-anak berlatih barongsai di kawasan Pagarsih, Kota Bandung. Dengan penuh semangat, mereka bergerak lincah mengikuti irama alat musik tradisional yang mengiringi. Menyambut Tahun Baru Imlek 2025, sejumlah anak-anak penuh semangat berlatih barongsai. Mereka bergerak lincah mengikuti irama alat musik tradisional yang mengiringi gerakan kepala dan ekor barongsai yang dimainkan. Latihan barongsai bukan sekedar persiapan untuk menyambut Hari Raya Imlek, tetapi juga bentuk kecintaan mereka terhadap tradisi yang telah turun-temurun yang kini menjadi bagian dari budaya Tionghoa di Indonesia. Tingginya antusiasme masyarakat untuk menyaksikan pertunjukan membuat klub barongsai Longwang Indonesia ini kebanjiran order pada Hari Raya Imlek. Banyak setiap hari latihan. Benerin barongsai yang kalau ada yang rusak gitu. Yang paling dipersiapkan tuh apa? Latihan. Maksudnya apakah fisik atau? Oh, fisik juga dipersiapkan. Gue main meja, latihan meja dipersiapkan. Karena kan banyak yang nyewa meja juga. Salah satu pemain barongsai mengungkapkan awal mula dirinya tertarik dari hobi menonton pertunjukan barongsai dan saat ini dirinya menjadi pemain barongsai termuda. Berarti udah 2 tahun? Ya. Kenapa udah mau menjadi pemain barongsai? Karena hobi. Dari kecil. Emang suka barongsai? Iya. Itu dari awalnya kenapa bisa suka? Karena sering nonton atau? Iya, sering nonton. Sering nonton ya, ikut sekarang. Demi tampil sempurna, jadwal latihan semakin padat. Rencananya pada perayaan Imlek mendatang, klub barongsai ini akan tampil 3 kali dalam 1 hari. Sunandar, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Saudara, informasi dari dunia olahraga akan hadir usai jeda. Tetaplah di Kompas Jabar. Saudara, klub Bundesliga Borussia Mönchengladbach dikabarkan telah mencapai kesepakatan lisan dengan pemain bertahan FC Copenhagen, Cavendish, memberikan tawaran yang lebih meyakinkan. Cavendish tinggal menjalani tes medis dan menyelesaikan dokumen pada pekan ini. Manajemen Madura United FC merekrut pelatih baru dari Argentina, Alfredo Vera, menggantikan pelatih sebelumnya asal Portugal, Paulo Menezes. Alfredo Vera resmi melatih Laskar Sapi Kerap untuk mengarungi sisa kompetisi Liga 1 Indonesia. Pemilihan pelatih 52 tahun ini salah satunya adalah adaptasi di Indonesia. Ia juga memiliki prestasi yang bagus dan salah satunya ketika berhasil membawa Persebaya Surabaya juara Liga 2 dan sekaligus promosi ke Liga 1. Saat ini, klub kebanggaan warga Madura menempati dasar klasemen sementara Liga 1 dengan 12 poin dari 3 kali menang, 3 imbang, dan 13 kali kalah dari 19 laga yang dijalani. Manajemen berharap di tangan Alfredo Vera, Madura United bisa kembali bersaing dengan kontestan lain di kompetisi teratas sepak bola tanah air Liga 1. Cuma kerja untuk kita tahu situasi tim dari awal sudah tidak
susah dari awal. Kita lihat posisi tim sekarang di posisi mana, ya kita akan berusaha semaksimal bisa untuk bisa bantu tim, no? dari posisi saya. Di saat bersamaan, Saudara, PSSI dan Universitas Negeri Surabaya UNESA menjalin kerjasama Sport Science atau ilmu yang menerapkan prinsip sains guna meningkatkan prestasi Timnas Putri Indonesia. Nantinya, tim dari Sport Science UNESA secara rutin akan memantau performa Timnas Putri Indonesia untuk meningkatkan fisik, teknik, taktik, dan psikis para pemain. Universitas Negeri Surabaya UNESA dan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI sepakat menjalin kerjasama strategis dalam pengembangan dan penguatan tim nasional sepak bola putri Indonesia. Program kerjasama ini diluncurkan di Rektorat UNESA Kampus Lidah Wetan, Surabaya. Kerjasama ini merupakan langkah strategis dan berkelanjutan UNESA dan PSSI dalam meningkatkan prestasi Timnas Putri Indonesia berbasis sport science. Pasalnya, untuk meningkatkan performa Timnas Putri dari sisi fisik, teknik, taktik, dan psikis, diperlukan sport science. Menurut Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan UNESA Dwi Cahyo Kartiko, pihaknya menerjunkan satu tim yang berjumlah 15 orang dari berbagai lintas fakultas untuk mendukung kerjasama sport science dengan Timnas Putri Indonesia. Mereka akan terus mengawal Timnas Putri hingga performa mereka meningkat drastis. Dalamnya memang bagaimana keberadaan sport science untuk mendukung dari sepak bola putri yang sekarang di Indonesia. Sementara itu, anggota Exco PSSI Vivin Cahyani Sungkono mengatakan kerjasama ini untuk memperkuat ekosistem sepak bola putri. Targetnya peringkat Timnas Putri Indonesia pada tahun lalu yang berada di posisi ke-109 kemudian naik ke posisi ke-97 bisa naik lagi melalui kerja keras dan kerjasama dengan sejumlah pihak, salah satunya dengan UNESA. Dengan kerjasama maksimal dari semua pihak mendukung Timnas Putri merasa tidak berjuang sendiri. Jadi kita yakin kita akan mendapatkan prestasi yang lebih baik dan maksimal. PSSI memasang target untuk Timnas Putri di bawah asuhan pelatih Satoru Mochizaki atau Coach Mochi bisa mencetak prestasi di Piala ASEAN Women Championship 2025 yang rencananya akan diputar di Jakarta Juli mendatang. Mahendra Trigenanjar, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur. Saudara, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Jabar episode hari ini. Saya Fida Latas beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.